Baik, selamat siang teman-teman semuanya. Sekarang hari ini kita akan ngobrol di mata kuliah Strategi Komunikasi dalam Promosi Kesehatan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi yang sudah didesain di tahun 2025 dan akan diimplementasi di tahun 2026 ya, semester genap soalnya. Masih di tahun ajaran 2025-2026. Hari ini kita akan ngomongin introduksinya yaitu RPKPS-nya. Kita tahu bahwa ini adalah mata kuliah dengan 3 SKS, teman-teman semuanya. Dari 3 SKS ini, kita tahu bahwa ini dijalankan di semester genap ini. Dan dengan tujuan agar kita semua bisa lebih aware dengan praktek-praktek terbaru saat ini. Dan sekaligus sebelumnya juga kita belajar tentang teorinya. Nah, kita mengampu atau memikul mata kuliah capaian pembelajaran di S2 Kesehatan Masyarakat ini di 6 CPL, yaitu adalah CPL 1 sampai CPL 6, dan kita bisa lihat bagaimana CPMK-CPMK kita juga dari 1 sampai 4, mulai dari menentukan strategi pemasaran, menguraikan proses, menerapkan prinsip, dan menyusun rencana pengembangan media ini align dengan CPL-CPL kita. Nah, teman-teman semuanya, di dalam CPMK ini, misalnya CPMK 1, menentukan strategi pemasaran sosial untuk merancang komunikasi dan media, kita tahu bahwa kita akan membagi beberapa hal di sini. Misalnya, ini tadi ada beberapa kegiatan untuk menunjang CPMK 1. Nah, kalau yang satu, yang daring saat ini ya, untuk introduksi saat ini, dan kemudian untuk luring nanti dari 2 sampai 5. Bagaimana dengan yang lain? Yang lain juga sama. Yang lain juga seperti itu di CPMK 2, 3, dan 4 kita juga akan membicarakan hal yang kemudian nanti berproses, mulai dari tadi kita lihat ya, adalah menentukan strateginya, kita belajar dasarnya, kemudian kita juga belajar dasar untuk komunikasi kesehatannya, lalu kita mulai praktek. Di hal yang general di CPMK 3 misalnya komunikasi interpersonal, bagaimana kita ngomong sama orang sesama kita, lalu lobby, lalu presenting and communicating health data, komunikasi massal gitu. Yang keempat, kalau kita sudah punya yang besar, kita juga akan kemudian yang general, kita juga akan lihat bagaimana populasi spesifik dari situ atau mungkin means yang spesifik. Misalnya yang nomor satu itulah scientific communication. Scientific communication artinya kita ngobrol soal komunikasi tapi kepada audiens saintifik yang mungkin pendekatannya berbeda. Dan kemudian akan ada penugasan. Lalu juga kita biasa ngobrol di umum gini, tapi bagaimana kalau kita berpindah ke digital dan sosial media? Nah, itu juga dibicarakan di sini. Jadi yang CPMK 4 ini lebih kepada bagaimana kalau misalnya dia cukup spesial gitu dan tidak umum, tidak terlalu besar, maksudnya tidak yang general gitu. Nah, kita akan bicara di nanti akan ada beberapa praktek ya, diskusi online juga praktek dan kemudian penilaiannya gimana? Penilaiannya itu berdasarkan dari tugas dan kemudian juga ada skill based assessment dan juga ada quiz di satu mata sesi. Jadi 21 sesi 3 SKS ini, maka kita tidak menggunakan UTS dan UAS tapi menggunakan penugasan yang kemudian sudah ada nih, teori gini. Ya, teori, terus habis itu ada praktik. Nah, praktik-praktik ini yang kemudian nanti akan dinilai. Jadi teman-teman perlu untuk mengerjakan dengan baik semua prakteknya karena itu akan dinilai di yang nanti di penilaian akhir. Teman-teman juga bisa membaca buku-buku ini, ada yang buku yang cukup muda di tahun 2020, nanti juga akan kita update lagi, misalnya ada di kelas, ada bacaan-bacaan itu. Nah, itu. Terima kasih atas atensinya di sesi satu ini. Kalau ada pertanyaan, silakan nanti bisa email, bisa juga didiskusi di LMS, di Elog. Terima kasih teman-teman semuanya. Selamat siang. Selamat siang teman-teman semua. Sekarang kita ada di sesi Presenting and Communicating Health Data. Ini salah satu sesi dari mata kuliah Stratcom. Jadi ini adalah data health data. Nah, kita sebagai orang-orang di kesehatan masyarakat, apalagi sebagai yang bekerja di promosi dan promosi kesehatan ya, itu selalu akan berhadapan dengan data dan tentang bagaimana kita bisa membicarakan ini. Tapi sebetulnya saya mau tanya dulu, ada yang teman-teman semua. Sekarang kita ada di sesi Presenting and Communicating Health Data. Ini salah satu sesi dari mata kuliah Stratcom. Jadi ini adalah data health data. Nah, kita sebagai orang-orang di kesehatan masyarakat, apalagi sebagai
yang bekerja di promosi kesehatan ya, itu selalu akan berhadapan dengan data dan tentang bagaimana kita bisa membicarakan ini. Tapi sebenarnya saya mau tanya dulu, ada pengalaman weekend kemarin barusan itu gimana pengalaman? Ada yang kuliner atau ada yang jalan-jalan makan rumah dosen? Ada? Di rumah aja. Kebanyakan tetap di rumah aja, tapi kemudian mungkin ada yang berubah di situ, yaitu adalah makannya. Makannya kemudian ya cuma tidur makan gitu misalnya kayak gitu. Dan kita akan lihat bahwa tidur makan dan ini kan cuma satu long weekend ya. Tapi kita bayangin dari tahun 90 sampai tahun 2019 di mana orang di tahun 90 itu lebih aktif bekerja, lebih makan yang nggak terlalu aneh-aneh di tahun 2019. Kita lihat bahwa dari dulu ischemic heart disease itu selalu penyebab utama kematian, stroke juga, dan ini di global. Kita bisa lihat bagaimana makan tidur itu berkontribusi di sini. Tapi bagaimana di Indonesia? Di Indonesia nanti kita akan lihat, tapi kalau meals kayak gini, gimana? Female sama aja, female juga seperti itu, female juga stroke sama ischemic heart disease. Jadi di tahun 90 di negara-negara yang maju itu sudah banyak masalah ischemic heart disease dan stroke. Nah, bagaimana di Indonesia? Di Indonesia tahun 90 orang kebanyakan meninggalnya gara-gara ini. Masih masalah dia. Stroke itu masih nomor 2, ischemic nomor 3. Jadi kita bisa lihat bahwa dulu makan tidur itu bukan sesuatu hal yang menjadi umum, tapi orang tuh banyak yang makan tapi nggak bersih makan, jadi diare. Kalau females dari dulu stroke, tapi juga nomor 2 nya diare. Dan Anda bisa lihat di tahun 2019 nggak ada diare di atas nih. Semuanya adalah penyakit tidak menular yang kebanyakan gara-gara makan tidur. Nah, ini adalah salah satu bagaimana merepresentasikan data dalam bentuk tren. Bagaimana perubahan ini kita bisa lihat bahwa kalau dari zaman dulu ischemic heart disease di male dan female di global itu sudah ada, tapi di Indonesia ini baru terjadi di tahun 2019-an. Maksudnya ranking juga di tahun 2019-an. Jadi ini adalah salah satu hal yang menjadi cukup striking. Kenapa itu bisa kejadian di sini? Karena ada yang namanya metabolic risk. Jadi kalau kita lihat di global, ini deaths per 100 ribunya itu ada di 200, jadi 200 deaths itu gara-gara metabolic risk. Kita bisa lihat nih, santai aja. Indonesia dulunya di sini sih. Nah, tapi kemudian di tahun 2022 itu crossing, Indonesia lebih jelek masalahnya. Ini adalah salah satu hal untuk menggambarkan bagaimana perpindahan tren di Indonesia itu bisa melampaui tren yang dulu. Indonesia dan dulu. Yogyakarta nih kota kita. Kira-kira di sini atau di sini? Di atas atau di bawah? Kira-kira? Di bawah? Ada alasan kenapa? Atau di atas? Ada alasan kenapa? Makanya? Nggak simply di atas saja. Ada yang berpendapat kalau di bawah? Ini Jogja, di mana kira-kira? Di bawah. Kenapa? Karena jumlah penduduknya lebih. Penduduknya lebih. Tapi ini Jogja. Jogja itu kebanyakan orang meninggal gara-gara metabolitis. Nih, ada sekitar 500 death gara-gara metabolitis. Dan Jogja selalu lebih tinggi daripada Indonesia, kapanpun itu. Kalau Indonesia, kadang dia dulu pernah lebih rendah daripada global. Tapi kalau Jogja itu selalu lebih tinggi dari global, apalagi dari Indonesia. Jogja, kota dengan Human Development Index paling gede, dengan pembangunan kesehatan yang gede, itu paling cukup besar metabolic risk-nya. Jadi berhati-hati yang tinggal di sini karena mungkin saya tahu Anda dari luar, tapi mungkin Anda akan tertarik dengan gaya hidup di sini. Jadi seperti ini. Kenapa kemudian jadi penting untuk ngurusin di Jogja? Karena orang tuh sekolah kan di Jogja. Mereka kan membuat gaya hidupnya itu pulang. Jadi di Jogja itu harus sehat karena akan menjadi promotor kesehatan untuk kemudian menyebarkan gaya hidup yang sehat. Tapi sekarang kondisinya seperti ini. Ini juga gara-gara mungkin karena kita tua ya. Jadi karena kita masyarakatnya cukup tua, aging, sehingga death gara-gara metabolitis ini jadi cukup. Jadi pesannya apa? Jadi
Kalau tadi kita ngomongin perpindahan tren seperti ini, yang ini adalah ngomongin soal bagaimana Jogja dan Indonesia itu trennya kemudian dibandingkan global itu naiknya seperti apa. Jadi kita perlu tahu bagaimana komunikasikan story atau cerita dalam clear, jelas, compelling manner, sesuatu hal yang boleh meyakinkan. Dan ini adalah skill yang namanya adalah data storytelling. Data storytelling adalah ability atau kemampuan untuk effectively communicate insight from a data set using narrative and visualization. Tadi ada naratifnya, jadi kita cerita bagaimana Jogja itu selalu lebih tinggi dan juga ada visualisasi. Dan kita perlu untuk menempatkan data insight dalam konteks dan inspire action. Inspire action itu artinya apa? Artinya kalau yang tadi itu, tuh Jogja itu seperti itu, Indonesia itu seperti itu. Jadi kita harus gimana nih? Nah ini adalah inspiration from the ada apa aja? Ada 3, data, naratif, harus ada ceritanya. Kalau data di data doang, cuma dibikin graf doang, ya orang nggak tahu kan mau. Lalu data, naratif, ceritanya yang divisualisasikan. Jadi data itu adalah cuma angka-angka itu, tapi kemudian dia nggak terlalu bisa bermakna, nggak bisa terlalu dipahami. Harus ada visualisasi dulu agar si data ini kemudian jadi lebih terlihat dan naratifnya cocok. Nah ini data visualization itu tadi dari simple graph, misalnya teman-teman bikin pie chart, bar chart gitu, sampai kemudian dia forecast misalnya. Jadi cukup kompleks. Kenapa kita perlu? Karena communicators itu harus share all information through visual means, misalnya YouTube, video, infographic, charts, and illustration. Kita dan kemudian menurut WHO kita tahu bahwa itu panutan semua orang yang bekerja di masyarakat. Visual message makes WHO information easier to understand and can reach people in all literacy and education. Jadi visual message, grafik, terus dari cerita gitu akan membantu orang dalam. Jadi communicators can increase the understandability of WHO message by illustration and image. Teman-teman boleh tambahin image, gak cuma tadi itu ya, illustration, sequence, timelines, and relationship with drawing. Sequence tadi ada waktunya, tadi dilihat ada waktu di situ, ada waktu tadi di sini juga. Terus habis itu image and graphic kalau memang diperlukan. Nah, terus infografik ini juga perlu karena infografik itu akan nambahin kemudahan untuk kemudian bisa didiskusikan atau bisa dibicarakan karena dia memindahkan teks dengan image. Dan kalau kalian semua pakai GIF itu kecil banget data. Jadi itu menyenangkan. Jadi dalam sesi satu ini saya mau bahwa kalau misalnya effective design, viewers itu bisa menggunakan powerful visual system untuk understand patterns in data across science, education, health, and communication. Jadi, effectively design data visualization yang efektif itu membuat viewers bisa menggunakan visual powernya, pemahaman visualnya untuk kemudian mencerna itu apa. Tetapi sama seperti dua hal di dunia ini, kalau inefektif, misalnya desain terus kemudian susah dimengerti, itu kadang-kadang ya bingung, misunderstanding, salah gitu. Tadi misalnya Indonesia crossing tuh tadi terus dibilang bahwa karena yang pertama saya ngomongin bahwa oh ya di negara maju dulu kan nggak banyak stroke sama diare gitu, terus kemudian stroke sama ischemic heart disease dulu banyak di global karena dia negara maju, sekarang Indonesia juga banyak gitu. Terus kemudian ada crossing kan tadi tuh yang di kita. Terus orang bisa aja narik kesimpulan, oh berarti Indonesia lebih maju daripada global. Karena metabolic risk-nya itu kemudian lebih banyak, lebih tinggi. Dokter kan bilang tadi, perubahan transisi demografinya di depan, itu gara-gara Indonesia sekarang maju, sehingga stroke sama ischemic heart disease-nya juga naik. Berarti kalau makin banyak stroke-nya, itu makin maju. Berarti dari yang kedua jadi ada misunderstanding. Orang tuh seenaknya akan menarasikan datanya. Dan itu kemudian
Yang bikin kenapa data visualization harus sepakat sama narasinya. Nggak bisa data stock terus nggak ada narasinya. Karena orang akan makin liar untuk kemudian mentafsirkan. Dan even distrust, especially among viewers with low graphical literacy. Misalnya apa distrust? Katanya Jogja tuh daerah yang paling sehat, Human Development Index-nya gede. Kenapa jadi kayak gitu? Ah, distrust dong. Nah, jadi data vis itu seperti itu. Nah, ini ada section pertama. Apakah ada yang mau ditanyakan di section pertama? Belum? Ya. Kalau belum, kita akan ke section kedua tentang bagaimana kita belajar. Nah, kalau kita belajar, kita harus tahu bahwa nanti yang akan kita hadapi adalah mungkin orang-orang dengan low graphical literacy. Yang kemudian kita juga mungkin sedang dalam tahap low graphical literacy untuk milih grafik yang mana sih kita bingung. Jadi kita struggle to understand. Dan student, saya dan teman-teman juga mungkin, dan kita semuanya student di sini, kita akan berbagi. Textbook itu tuh challenging to understand. Jadi textbook untuk belajar data literasi itu challenging. Karena kemudian kalau Anda mau praktek, Anda harus menunggu datanya, Anda harus punya datanya. Sehingga penting untuk kemudian punya praktek dan case study yang kemudian bisa untuk membicarakan data. Public policy visualization can be counterintuitive design. Kalau Anda belajar dari hal yang benar, itu kadang-kadang kita bisa membingungkan sehingga kita harus belajar dan itu dikurasi. Misalnya ini, kita kan belajar bagaimana visualisasi. Anda bisa lihat min-nya seperti ini. Bahwa min ini dihasilkan dari data-data ini, kalau digrafikin, itu mungkin akan berbeda. Gimana bisa beda? Kan min-nya sama. Ini lagi rame ya sekarang ya. Misalnya kayak min-nya gaji OGM gitu. Nah ini kan min. Tapi sebenarnya ini bisa beda. Bagaimana beda? Ini semuanya sama ya, min-nya gitu. Tapi Anda bisa lihat grafiknya. Dia melengkung ini karena data poinnya, dan ini artinya berbeda. Kalau yang ini linear, kalau yang ini kemudian dia umbrella shape, inverted G-shape. Ini kemudian cukup linear, tapi yang menarik ini adalah satu data anak ini yang dia kemudian tinggi banget. Anda bisa lihat di sini. Kalau yang lain kan cukup rata ya. Ini dia narik 12. Jadi ini nilai ekstrim yang kemudian narik min-nya jadi segini. Atau ini yang sesuai dengan lain itu cuma ini, yang lain enggak. Anda bisa lihat X-nya di 8 semua toh, dan ini tetap sama, min-nya sama. Nah ini yang kemudian kita perlu untuk belajar visualisasi data, karena dengan visualisasi data ini, apalagi student nanti di tesis misalnya, kita akan lihat bagaimana persebaran data kita dan bagaimana kita membaca min itu tidak selalu seperti yang kita bayangkan bahwa min itu rata-rata. Berarti kan semua orang punya nilai yang sama, enggak juga. Nilainya bisa kayak gitu. Nah, contohnya ini juga min-nya 54, y-nya 47 misalnya. Bisa aja dia scatter, bisa aja dia bentuknya X, bisa aja dia bentuknya bintang. Jadi kalau Anda plot beneran titik-titiknya sama. Jadi dalam min itu bisa berbagai macam bentuknya, bahkan bisa T-Rex. Kan lucu sekali ya, tapi kan nggak terbayang bahwa X dan Y min-nya seperti ini, orang pasti akan membayangkan yang ini terkumpul, tidak akan membayangkan bentuk-bentuk atau yang ini. Nah, sekarang kita akan ke exercise, dan beberapa sini akan ada exercise, yaitu misalnya ini. Ini adalah tentang data, meal served over time. Dia lunch, misalnya, dia tidak ada warnanya. Anda hanya bisa melihat penata dan melihat ini dan membayangkan trennya. Oh ya 2010 lebih sedikit, langsung naik jauh banget gitu. Terus kemudian dia langsung bertambah. Tapi kemudian dibikin heat map, hijau artinya paling banyak. Anda bisa lihat bagaimana dari putih banget artinya paling sedikit ke paling hijau. Dan Anda kemudian bisa melihat bahwa oke, di sini hijaunya tidak kemudian tergradasi dengan baik. Artinya di sini loncat-loncat karena yang paling hijau adalah yang di sini, bukan yang paling bawah. Yang paling banyak justru di tahun 2016. Nah ini akan lebih mudah lagi dipahami, yaitu untuk campaign. Jadi dari grafik ya. Jadi Anda bisa lihat bagaimana ini tadi yang hijau banget, terus kemudian turun, kemudian naik dan seterusnya. Tapi
akan ada lebih mudah lagi jika Anda menggunakan trend chart. Jadi ini trend. Anda bisa lihat bagaimana trennya, kemudian lihat bagaimana ujungnya. Jadi penggunaan grafik yang mudah, yang benar itu akan memudahkan kita semuanya di sini. Exercise 2 sama masih ini adalah horizontal bar chart. Kita bisa lihat demand and capacity. Nah, orang mungkin akan bingung mau di mana. Apakah kemudian kita akan menyoroti yang jelas sih yang polanya terlihat di sini adalah demand-nya ini selalu lebih banyak daripada kapasitas produksinya. Tapi sebenarnya kita tuh mau ngomong apa? Apakah kemudian kita mau ngomong bahwa ini tadi dan kita lihat bagaimana gap-nya itu paling jauh di mana? Atau kita mau ngomongin unmet demand? Ini adalah unmet demand. Kita bisa lihat kapan unmet demand-nya. Atau kemudian ini juga ngomongin unmet demand, tapi kita bisa lihat bahwa unmet demand ini makin lama makin kecil. Artinya kapasitas produksi mungkin sudah lebih baik untuk bisa menghandle. Jadi kita juga bisa membicarakan hal-hal yang sebenarnya satu topik dengan beberapa chart tergantung kita mau. Ini kalau dot plot, attrition artinya penarikan di 7,5. Kita bisa lihat bagaimana attrition rate overlay-nya. Terus kemudian ini adalah average-nya, artinya Anda mau bilang kalau di atas ini itu adalah cukup tinggi, lebih tinggi daripada average. Yang ini ada average, tapi ini kemudian sulit dipahami karena dia diksi ya, agak sulit karena data point tidak data point. Ini kalau yang sederhana attrition rate-nya pakai bar chart. Nah, sebelum ke selanjutnya, apakah ada pertanyaan dari teman-teman semuanya? Ya, kalau belum, kita bisa melanjutkan. Ya, silakan Pak. Kan tadi sudah ada, misalkan kita mau menyajikan data ya dok, ada data, terus ada narasi dan ilustrasinya. Terus bagaimana kalau misalkan kita menyajikan data itu dengan sasaran yang tingkat literasinya berbeda? Kira-kira bagaimana dok? Iya, nah literasi ini hal yang kemudian bisa dibicarakan apalagi kalau kita ke masyarakat ya. Tapi sebenarnya literasi ini juga nggak cuma literasi kesehatan aja untuk dia memahami data, tapi kemudian kepentingannya dia tuh apa? Misalnya kalau saya cari, misalnya di beberapa tempat, misalnya kita akan ngomongin nih time to close deal. Nah ini adalah salah satu hal yang kemudian bisa dibicarakan. Jadi time to close deal itu artinya adalah bagaimana waktu yang dibutuhkan untuk kita kemudian bisa nutup dealnya. Kalau misalnya kita adalah seseorang yang kemudian pengen mengevaluasi ini, kita bisa bilang bahwa ya indirect sales miss goals 3 times. Jadi ada hal yang kemudian 3 times itu kita kemas sebagai kita itu pernah kurang atau gagal, tidak mencapai target. Saya kalau kita ngomong sama ibu kader itu 3 kali. Nah kemudian kalau kepentingan kita, karena itu narasi ya, adalah untuk kemudian kita mau bikin itu background, penelitian dan lain sebagainya, maka ini adalah sesuatu hal yang kemudian kita soroti bahwa kita tuh pernah miss 3 kali, sehingga kita harus bekerja lebih baik supaya tidak miss. Tapi kalau kita bilang bahwa ya kita cuma pernah 3 kali, artinya sistem yang sekarang ini akan baik-baik aja, apalagi kita tahu bahwa trennya index sales itu terus menurun, maka kita berada di track yang tepat. Anda tahu bahwa kita dulu pernah 120, terus sebenarnya 98 hari, terus sebenarnya 94, terus sekarang turun lagi. Jadi kita sebenarnya sudah di track yang tepat. Jadi memang si grafnya ini nggak bisa ngomong sendiri. Makanya perlu ada narasi ya. Ini nggak akan bisa ngomong kayak gini, varies over time. Kalau Anda ngomong varies atau berbeda over time, atau suatu waktu berbeda, itu orang bisa punya pemahaman yang kalau kemudian kalau literasinya rendah tadi cukup berbahaya ya, pemahaman yang kemudian salah itu di sini. Jadi kita harus tuntun sebenarnya kalau varies itu mau ngomongin apa? Apakah mau ngomongin bahwa kita ini dalam track yang baik karena hanya 3 kali, atau kita harus berusaha lebih banyak lagi karena dengan apa yang kita usahakan toh kita masih miss 3 kali.
Jadi langsung ditutup aja Mbak. Sebenarnya itu mau bisa. Nah, gitu. Ya, ya itu tadi pertanyaan dari kami. Ada lagi mungkin satu pertanyaan ya, Mbak Jenny? Ya dok, kalau misalkan kita punya satu data set gitu, nah tapi kita tuh pas membaca datanya ternyata kita merasa semua data itu kayak penting semua gitu dok. Gimana sih cara kita apa ya memilih terprediksi datanya? Iya. Kalau dalam hal ini mungkin enggak ada. Saya akan bilang bahwa elemen visual ya, nggak cuma data. Enggak, bukan belum data, tapi elemen visualnya. Kayak ini. Ini kan semuanya elemen yang ada artinya ya. Time to close deal. Ini membicarakan apa? Penting. Dalam goalnya 90 hari. Ini menurut yang bikin, ini akan membantu bahwa ini berapa harinya. Membantu kan? Nah, terus kemudian kita akan lihat bahwa ini adalah harinya. Menurut dia itu membantu. Tapi kan ini busy banget ya. Penuh banget. Terus kemudian kita bisa lihat satu-satu, kemudian kalau misal banyak, kita bisa lihat satu-satu. Oke, kalau nggak ada garisnya gimana? Toh, kan sudah ada angkanya ini. Jadi kan nggak apa-apa kan? Oke, sekarang kita lagi. Terus kalau misalnya bedanya apa sama yang sebelumnya? Nih, Tanzo Positif ini kan semuanya 2019 ya. Jadi Anda nggak perlu nulis 19 di sini. Anda tulis aja 2019 di bawah. Nih, 19. Jadi, ya 19. Kemudian hari itu kan nggak ada komanya. Nggak penting untuk ngomongin koma di hari. Dan itu akan bisa nabrak seperti ini jelek. Maka taruh aja di dalam. Nggak usah ada komanya. Oke, udah cukup enak. Ini kalau nggak dipakai, tapi mungkin akan sulit untuk beberapa orang. Jadi mungkin nanti bisa berhenti di sini kalau memang ingin penting harinya. It's okay. Tapi kalau kita jalan lagi, kita bisa hapus. Kemudian kita bikin seperti ini. Masih ada 90 hari di sini. Dan kita bisa lihat bagaimana trennya. Lalu kita bisa bilang direct dan indirect di sini. Ini kan harus hijau direct. Kan udah pasti ada tempat di sini. Terus saya, nah, ini pindah. Time to close deal dari tengah ke pinggir supaya lebih rapi. Terus kemudian 90 harinya jadi goal di sini, jadi bagian ini. Jadi nggak perlu ada di sini. Jadi direduksi sedikit-sedikit. Yang pada akhirnya karena ini adalah goal, bukan sesuatu hal yang kemudian timeline yang saklek, terus kemudian ada ininya putus-putus. Nah ini tadi yang kita bicarakan dengan Mbak Maya ya, bagaimana kita akan menjelaskan. Jadi sebenarnya kalau Anda punya data yang sangat rumit, sangat busy, Anda bisa hapus satu-satu. Lihat apakah masih bisa bicara seperti yang Anda mau atau tidak. Kalau memang masih bisa berbicara seperti yang Anda mau, saya kira slide seperti ini akan jauh lebih bagus kalau kita reduksi. Karena ini sangat busy. Dan ini biasanya kita bisa ditemukan pada misalnya apa ya, laporan-laporan publik yang mungkin mereka terlalu sibuk untuk mengoperasi dan benerin ini. Jadi kita bisa memperbaiki ini. Kira-kira gitu, basically. Terima kasih. Ya.